Alara tersentak bangun, bau kayu manis menusuk hidungnya, bercampur aroma tanah lembab yang aneh. Bukan kamar kosnya yang sederhana ini. Ruangan megah, remang-remang diterangi cahaya bulan yang menyelinap dari jendela-jendela tinggi. Sebuah jam antik, jarumnya berputar mundur, menunjukkan pukul 12 malam. Ketakutan menggigit, dinginnya meresap ke tulang. 1 menit lalu dia masih bergulat dengan skripsi di perpustakaan kampus. Lalu, gelap. Sekarang, dia terdampar di sebuah rumah tua yang megah. Sendirian, jantungnya berdebar-debar seperti drum perang. Sebuah buku tua, kulitnya mengkilap dan usang, berjudul Kunci Dimensi, tergeletak di meja rias, seakan menantangnya. Buku itu bukan sekadar buku tua biasa, halaman-halamannya memuat catatan perjalanan antar dimensi, rumus-rumus yang tampak seperti kode rahasia alien, dan gambar-gambar yang menyerupai peta menuju dunia-dunia yang tak terbayangkan. Elara, yang selalu khas akan misteri, terpesona. Catatan-catatan itu berbicara tentang portal, pintu-pintu ajaib yang bisa dibuka dengan mantra-mantra kuno. Ketakutannya bercampur dengan rasa penasaran yang membara. Dia harus pulang, dan buku ini mungkin kunci atau mungkin jebakan untuk kembali ke rumahnya. Setelah berhari-hari memecahkan kode dan mantra, Alara siap. Dengan napas yang memburu, dia melafalkan kata-kata kuno itu, suaranya bergetar di ruangan sunyi. Sebuah lingkaran cahaya biru menyala, berputar semakin cepat, membentuk pusaran energi yang mempesona dan menakutkan. Ragu-ragu sejenak, lalu dia melompat. Dunia yang menyambutnya terbalik, langit hitam pekat, matahari biru menyinari bumi yang terbalik pula. Orang-orang berjalan mundur, seolah-olah diputar 180 derajat. Dia bertemu seorang wanita tua, berwajah keriput namun matanya memancarkan kebijaksanaan, yang memberikan petunjuk. Carilah batu cahaya. Itu akan menunjukkan jalan pulang. Petunjuk yang samar, namun menjadi secercah harapan di dunia yang terdistorsi ini. Perjalanan Alara semakin menegangkan. Hutan gelap gulita, sungai yang mengalir ke atas. Makhluk-makhluk aneh yang bersembunyi di balik bayangan semuanya menjadi tantangan. Namun, Alara tak gentar. Dia mengandalkan kecerdasannya, keberaniannya, dan kunci dimensi yang kini lebih dari sekadar buku, melainkan teman dan penuntunnya. Akhirnya, batu cahaya ditemukan. Cahaya lembutnya menerangi jalan menuju dimensi berikutnya, seperti suar di tengah badai. Namun, kegembiraan itu sirna saat dia menyadari ada kekuatan jahat yang mengincar batu cahaya. Kekuatan yang khas akan kekuasaan dan siap melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Alara harus melindungi batu itu demi keselamatannya dan jalan pulang ke dunianya. Pertempuran tak terelakkan, Alara melawan kekuatan jahat, menggunakan mantra-mantra dari buku kunci dimensi dan kecerdasannya yang tajam. Pertarungannya penuh dengan sihir, ketegangan, dan bahaya yang mengancam jiwa. Setiap detik adalah pertaruhan hidup dan mati. Setelah kemenangan yang berat, Alara memasuki dimensi kegelapan. Kehampaan dan kesunyian yang mencekam menyelimuti dirinya. Kegelapan itu bukan hanya gelap mata, tetapi juga gelap hati. Dia merasa sendirian, putus asa, hampir menyerah. Namun, secercah harapan masih menyala dalam dirinya. Di tengah kegelapan yang pekat, sebuah titik cahaya kecil muncul. Cahaya itu tumbuh semakin terang, membimbingnya menuju sebuah portal baru, portal yang berbeda. Ini adalah jalan pulang, sebuah harapan yang nyata. Kelegaan membanjiri dirinya, mengusir kegelapan yang telah mencengkeramnya. Alara kembali ke perpustakaan kampus, tepat di tempat dia terjatuh ke dalam dimensi lain. Jam dinding menunjukkan waktu yang tepat. Petualangannya telah berakhir, tetapi pengalaman itu telah mengubahnya selamanya. Dia telah belajar tentang keberanian, kecerdasan, dan kekuatan batin yang tak terduga. Dan dia tahu, meskipun kembali ke dunia nyata, petualangannya belum tentu berakhir. Dunia dan dimensi lain masih menyimpan banyak rahasia yang menanti untuk diungkap.